Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi jam'iyatina nahdlatul ulama wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mata pelajaran Al-Quran Hadis. Kita akan membahas cara mencintai Al-Quran dan Hadis. Mencintai Al-Quran dan Hadis bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi bagaimana kemudian kita harus mewujudkan dalam berbagai bentuk tindakan-tindakan nyata. Al-Quran dan Hadis adalah dua pedoman utama kehidupan seorang muslim, maka rasa cinta kepada keduanya itu akan tercermin dalam cara seorang muslim berinteraksi dengan ajaran-ajarannya. Cinta kepada Al-Quran dan Hadis itu berarti satu, membaca dengan kesungguhan. Jadi membaca Al-Quran secara rutin, memperbaiki bacaan atau tahsinul qiraah atau makharijul huruf, dan meluangkan waktu walau sebentar dalam setiap harinya. Jadi ini menunjukkan bahwa kita merasa membutuhkan petunjuk-petunjuk Allah dalam kehidupan kita ini melalui Al-Quran dan Hadis itu sendiri. Kemudian selanjutnya mempelajari kandungannya. Tidak cukup hanya sekedar membaca. Seseorang yang mencintai Al-Quran tentu ia akan berusaha memahami tafsirnya, makna ayatnya, dan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Begitu juga dengan hadis. Orang tersebut akan mempelajari penjelasan Nabi tentang berbagai aspek kehidupan. Kemudian memahami pesan dan hikmahnya. Ketika seseorang mencintai Al-Quran, mengetahui apa yang Allah maksud dalam setiap ayat tersebut. Jadi bagaimana kemudian ia mampu berusaha menangkap nilai atau pesan-pesan moral, akhlak, dan petunjuk kehidupan yang diberikan Allah melalui ayat dan hadis. Selanjutnya mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagaimana moto yang kami pada waktu nyantri di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran, moto ini bagaimana kemudian mampu diresapi, dijadikan pedoman oleh masing-masing person santri. Sebagaimana moto tersebut adalah lafzon wa ma'nan wa amalan. Jadi mempelajari Al-Quran itu tidak hanya menghafal ayat-ayatnya, tetapi juga mengerti maknanya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu." Jadi sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Inilah bentuk cinta yang paling utama, cinta kepada Al-Quran dan hadis. Cinta kepada Al-Quran dan hadis, maka seseorang tersebut itu akan tampak beberapa ciri-ciri yang mengemuka. Di antaranya itu adalah bagaimana ia melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah-ibadah yang sifatnya wajib maupun yang sunnah. Kemudian menjauhi larangan-larangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya berakhlak sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai kompas kehidupan. Jadi ketika kita berpegang teguh pada dua konsep beragama kita ini, yaitu Al-Qur'an dan hadis, insyaallah kehidupan kita tentu akan terarah, dan itulah yang membentuk kepribadian kita menjadi manusia yang sejati tentunya. Kemudian kita masuk pada dasar perintah mencintai Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku, kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niscaya Allah akan mencintaimu. Jadi ayat ini jelas menegaskan kepada kita semua bahwa hubungan yang sangat kuat antara mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian cinta kepada Allah dibuktikan dengan mengikuti Rasul. Jadi mengikuti Rasul berarti menjadikan perkataan qauliyah, kemudian perbuatan fi'liyah, dan ketetapan Nabi takririyah sebagai standar kebenaran. Sementara ajaran-ajaran Nabi dapat kita temukan dalam Al-Quran dan hadis itu sendiri.
Kemudian taat kepada Rasul adalah jalan untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada kita semua bahwa siapa yang mengikuti petunjuk Nabi maka Allah akan mencintainya. Jelas. Jadi artinya mencintai Al-Qur'an dan hadis itu bukan bukan sekadar kewajiban, tetapi cara untuk bagaimana kita ini meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dengan Al-Qur'an dan hadis itu menjadi sebuah jalan bagaimana kita ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an itu adalah kalamullah dan hadis adalah penjelasan Nabi terhadap petunjuk Allah Subhanahu wa taala, maka hubungan kita dengan keduanya itulah yang mencerminkan hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin sering kita membaca ayat-ayat Allah, semakin dalam kita memahami petunjuk-petunjuknya, semakin taat kita melakukan perintahnya Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Bentuk nyata mencintai Al-Qur'an dan hadis. Ada beberapa bentuk nyata ketika kita mencintai Al-Quran dan hadis. Ya, jadi membaca Al-Quran itu setiap hari walau hanya 1 atau 2 ayat. Yang penting dalam setiap harinya itu dan hari-hari berikutnya, hari-hari berlanjut itu kita konsisten. Nah, kemudian mempelajari makna. Jadi tidak hanya membaca tetapi juga memahami apa yang kita baca melalui tafsir, terjemahan dan penjelasan para ulama. Nah, kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi cinta yang sesungguhnya itu adalah pengamalan. Bagaimana cara kita mengamalkan pesan-pesan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, bagaimana kita ini menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala seperti menjaga sholat, berkata baik kepada sesama, berkata jujur. Yang paling penting adalah bagaimana kita ini melalui kalamullah, melalui Al-Quran dan ajaran Nabi, melalui hadisnya, kita ini menjadi manusia yang bermanfaat dan menjauhi segala perbuatan-perbuatan buruk. Nah, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Seperti yang saya sebutkan tadi bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Quran dan hadis itu merupakan sumber utama ajaran Islam. Mencintai keduanya bukan hanya sekedar membaca sekali lagi, tetapi juga mencerminkan sikap, perilaku dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa poin yang kemudian kita bisa jadikan sebagai pedoman. Di antaranya adalah berusaha memiliki Al-Quran dan hadis. Jadi tidak mengapa barangkali jika kita menyisihkan uang saku, dari hasil tersebut itu kita bisa membeli mushaf Al-Quran dan kitab-kitab hadis. Ya, kemudian membaca Al-Quran dan hadis dengan benar. Ya, tentu kalau kita ingin membaca Al-Quran dengan benar, ya kita harus lebih awal menguasai ilmu tajwid. Kemudian jika kita ingin menguasai hadis, maka ada beberapa hal-hal penting yang menjadi penguat dasar untuk memahami hadis. Di antaranya kita menguasai ilmu mustalahul hadis. Kemudian di dalam ilmu mustalahul hadis itu kita disampaikan, kita diajarkan mempelajari tentang matan-matan hadis, tentang sanad, tentang ulama-ulama hadis dan beberapa lainnya yang mencakup tentang ilmu-ilmu hadis. Kemudian bersungguh-sungguh memahami isi Al-Quran dan hadis. Jika kita bersungguh-sungguh memahami isi Al-Quran dan hadis, ya di sana ada banyak pesan-pesan moral terkandung di dalamnya, sehingga itulah yang membantu kita bagaimana kita bisa mampu menerapkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian rajin datang ke majelis ilmu dan mempelajari Al-Quran dan hadis. Kita mengikuti kajian halaqah atau pengajian-pengajian untuk belajar dari para guru, ustadz dan ulama, kiai yang memang spesifikasi pengetahuannya itu ada pada Al-Quran dan hadis itu sendiri. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk menerapkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan nyata kita. Ya, kemudian tidak suka bila ada orang lain yang meremehkan dan menghina Al-Quran dan hadis. Ya, jadi ini juga salah satu bentuk sikap ketegasan kita sebagai seorang muslim sejati apabila ada orang yang meremehkan Al-Quran dan hadis. Menjaga kemurnian Al-Quran dan hadis. Salah satu cara kita untuk menjaga kemurnian hadis itu adalah menghafal
menghafal, ya menghafal ayat per ayat, kemudian tidak mengubah, tidak menambah, apalagi mengurangi isi kandungan Al-Quran dan hadis itu sendiri. Mencintai Al-Quran dan hadis itu mendekatkan diri kita, mendekatkan diri melalui kepemilikan, membaca, memahami, mengamalkan, dan menjaga kemurniannya. Ya, jadi sikap ini dia bukan hanya sekedar ritual, tetapi dia juga yang akan membentuk karakter, moral, dan akhlak seorang muslim yang sesuai dengan petunjuk Allah melalui Al-Quran dan pesan-pesan Rasulullah Muhammad SAW melalui dari hadis-hadis Nabi. Tidak akan tercerai berai. Mencintai Al-Quran dan hadis itu membantu umat Islam menjadi kokoh dalam akidah dan ibadah. Kalau akidah kita kokoh, maka kita itu tidak gampang diombang-ambingkan, tidak mudah tersesat atau terpengaruh oleh ajaran yang salah, ya, ajaran yang salah yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian mendapatkan kecintaan atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada beberapa keistimewaan barokah-barokah yang diberikan oleh para pembaca Al-Quran. Tidak hanya yang menghafalkan Al-Quran, menjaga dan mengamalkannya, tetapi mereka juga yang memang konsisten membaca Al-Quran. Di antaranya itu adalah dimudahkan, diberikan kemudahan untuk mengingat, ya, jadi kuat ingatan mereka. Kemudian rezeki mereka juga, ya, mereka juga diberikan rezeki yang kontinu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terhindar dari kesesatan di dunia dan akhirat. Ya, pastinya bahwa Al-Quran ini adalah penuntun. Di dalamnya ada cerita-cerita, kisah-kisah orang soleh dan kisah-kisah yang di mana di dalamnya diceritakan kaum-kaum yang menyelisih daripada peringatan-peringatan Nabi dan Rasulnya pada waktu itu. Singkat kata bahwa di Al-Quran ini basyiro wa nadhiro. Jadi dia ada kabar gembira untuk orang-orang yang beriman. Kemudian nadhiro, dia bersifat peringatan bagi hamba atau kaum yang menyelisih dari penyampaian ayat Al-Quran itu sendiri. Kemudian memperoleh nasihat, obat hati, petunjuk dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran dan hadis itu adalah nasihat, hikmah dan pedoman hidup. Kemudian menjadi obat bagi yang mengalami kegelisahan hidup, kesedihan atau kebingungan. Ya, jadi mereka memberikan panduan moral, etika dan spiritual yang mendalam. Selanjutnya perilaku orang yang mencintai Al-Quran dan hadis. Jadi orang yang mencintai Al-Quran dan hadis menunjukkan kecintaan yang nyata, yang merintis terwujudnya taman pendidikan Al-Quran atau TPQ di lingkungan mereka sendiri. Jadi orang yang mencintai Al-Quran itu tidak hanya fokus pada diri sendiri, tetapi bagaimana juga dia kemudian berusaha menyebarkan ilmu Al-Quran kepada generasi berikutnya atau anak-anak atau generasi yang ada di kampung tersebut. Membuka atau mendukung keberadaan TPQ di lingkungan di mana dia tinggal kepada Al-Quran itu diwujudkan dalam bentuk partisipasi aktif. Kita bisa menyumbangkan tenaga, mengawal, membina para anak-anak, kemudian memberikan mereka materi atau membantu fasilitas dan sarana TPQ. Kemudian menjadikan Al-Quran hadis sebagai dasar segala tindakan dan cara berpikir. Jadi kecintaan yang sejati terlihat ketika seorang menjadikan Al-Quran dan hadis itu sebagai pedoman hidup. Setiap keputusan, perilaku, interaksi sosial yang didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis. Kesimpulannya adalah kecintaan terhadap Al-Quran dan hadis harus tersalur dalam tindakan nyata, bukan hanya sebagai pengetahuan, apalagi hanya sebatas ucapan belaka. Kemudian pendidikan karakter berbasis Al-Quran dan hadis itulah yang kemudian mendorong kita peduli sosial, bersungguh-sungguh dalam belajar dan keteladanan dalam berperilaku. Jadi guru dapat menggunakan perilaku nyata ini sebagai contoh teladan bagi siswa kita, bagi santri kita, sekaligus mengaitkannya dengan aktivitas praktik. Kemudian berdiskusi tentang makna ayat, contoh akhlak yang contohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira itu
Cukup sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassa'adah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.